Jeritan kemiskinan di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 memunculkan berbagai keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Melihat angka kasus positif COVID-19 yang semakin tidak terkendali, pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi penularan virus mematikan tersebut dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pelaksanaan PPKM tentu mengundang pro dan kontra. Dilema melanda masyarakat menengah ke bawah, terlebih bagi mereka yang mengandalkan penghasilan harian semata-mata untuk bertahan di tengah pandemi seperti ini. Menurut data yang dirilis oleh Kemenaker, sejak April 2020 sampai dengan Juli 2020, tercatat sekitar 2.175.928 pekerja yang terdampak COVID-19. Mereka diantaranya adalah kelompok yang dirumahkan perusahaan, kelompok yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kelompok pekerja informal bangkrut atau kehilangan usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 1.169,31 ribu orang, meningkat sebanyak 15,55 ribu orang dibandingkan dengan kondisi periode Maret 2020. Konsep kemiskinan. Menurut para ahli, kemiskinan adalah ketidakmampuan seorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan pokok, utamanya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Lembaga yang memiliki tanggung jawab menghitung penduduk miskin adalah Badan Pusat Statistik. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, ditambah lagi dengan pengeluaran kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan BPS, ukuran garis kemiskinan di Provinsi NTT adalah sekitar 415.116 per kapita per bulan, terhitung kondisi Maret 2021. Berdasarkan jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu pendapatan seorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi akibat gaya hidup malas, boros, dan tidak kreatif meski ada bantuan dari pihak lain. Dan yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan jenis ini terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya akibat sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi. Menurut lembaga riset Oxfam, ketimpangan di dunia semakin meningkat pesat selama masa pandemi. Dilansir dari Forbes, kekayaan milioner tetap meningkat per Desember 2020 dibanding Desember 2019. Sedangkan di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat upah buruh atau karyawan di Indonesia per Agustus 2020 turun 5,2%, dari 2,91 juta ke 2,76 juta. Kemiskinan dapat pula dicermati dari angka Gini rasio. Semakin tinggi angka Gini rasio, berarti ketimpangan semakin melebar. Sebaliknya, jika Gini rasio mengecil, maka ketimpangannya semakin kecil. Ketimpangan yang melebar menandakan bahwa ketidakmerataan pengeluaran masyarakat. Adanya PPKM semasa pandemi membuat masyarakat tidak mendapat keleluasaan mencari nafkah, terutama bagi mereka yang merupakan pekerja lepas harian di sektor informal. Mereka hanya bisa berdiam diri menunggu bantuan yang datang. Yang kaya meneriaki yang miskin adalah dampak dari kemalasan dan kebodohan. Pada kenyataannya, ini adalah kondisi kemiskinan jenis struktural. Mereka yang tidak pernah mengalaminya tidak akan mengerti betapa sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Dengan demikian, pemerintah harus lebih tanggap dan tegas, terutama dalam pemberlakuan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat segera ditanggulangi dan perekonomian masyarakat kembali berjalan normal.
Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan bersinergi terus-menerus melancarkan realisasi program-program bantuan terutama untuk masyarakat miskin. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sehingga bantuan dapat didistribusikan merata dan tidak salah sasaran. Tentunya kita semua berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera diatasi dan angka kemiskinan di negeri ini pun dapat ditekan kembali secara signifikan.